Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam acara sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan ini tepatnya bulan Oktober ada hari yang sangat bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berkumpul untuk mengikrarkan sumpahnya dan bersatu dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sebelum terjadinya Sumpah Pemuda ada keadaan di mana organisasi-organisasi pemuda ini terpecah dan ada para pemuda yang merindukan kemerdekaan Indonesia, maka diusahakan untuk bersatu dan lahirlah Sumpah Pemuda ini. Nah, pemuda ini digambarkan sebagai seseorang yang memiliki semangat yang tinggi, kemudian bertenaga, berintelektual, dan juga memiliki energi yang sangat banyak. Semangat tinggi ini dibuktikan dengan perjuangan para pemuda dalam hari bersejarah yaitu Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda ini untuk menyatukan kembali para pemuda Indonesia yang sebelumnya terpecah dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya sampai saat Sumpah Pemuda saja, tetapi juga sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saat ini tuh tantangannya lebih besar. Jadi tidak hanya dijajah oleh fisik saja ataupun perang seperti pada zaman kemerdekaan dulu, tetapi juga menyerang mental dan moral. Yang gimana yang kita ketahui ada pemuda-pemuda yang terjebak dalam dunia narkoba, dan kemudian hal-hal yang negatif lainnya itu merupakan PR besar buat kita semua. Jadi pada saat ini tidak hanya perang yang seperti di kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menyerang dari segala sisi, baik mental dan moral. Bahkan diperkirakan tahun depan dunia semakin gelap. Saya mengutip dari kompas.com bahwa Presiden Jokowi berkata, kondisi dunia semakin gelap ini merupakan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu akibat salah satunya juga perang Rusia dan Ukraina yang tidak tahu kapan selesainya. Nah, hal itu juga mempengaruhi resesi dunia. Bapak Presiden juga mengatakan kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44%. Itu adalah berita yang sangat baik, tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada, dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi dunia yang tidak menentu dan bahkan akan semakin gelap, bagaimana cara kita melewati hal ini? Tentu dengan kekuatan sendiri tidak mungkin bisa. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap kegiatan kita untuk menghadapi kondisi dunia yang semakin gelap. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup melakukan apapun yang Ia kehendaki dan bijak untuk melakukan yang terbaik. Kita juga harus percaya bahwa Ia sangat baik sesuai dengan janjinya untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Nah, dengan segenap hati yang tunduk dan puas, kita harus sepenuhnya mengandalkan Dia untuk menjalankan segala sesuatu bagi kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saya ulangi lagi, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi mengandalkan Dia untuk menjalankan segala sesuatu bagi kita. Jadi Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita dalam setiap kehidupan kita untuk menjalankan segala sesuatu bagi kita.
Jadi jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, seolah-olah kita mampu menyokong diri kita sendiri dan menyelesaikan semua tugas kita dengan baik tanpa pertolongan Allah. Dan ini, orang-orang yang mengenal diri mereka sendiri dengan baik, pastilah mendapati bahwa pengertian mereka seperti bulu yang terkulai, yang pasti patah. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar mengerti, mengenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, pasti kita akan mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengandalkan Tuhan Yesus kepada diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengikuti Sang Pemelihara dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan, ketika kita berserah dan tidak ngotot melakukan sesuatu, maksudnya dengan keinginan kita sendiri kita harus melakukan sesuatu ini. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan dan tidak ngotot melakukan sesuatu atas keinginan sendiri, biasanya hasilnya malah sangat baik. Jadi Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita semua perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan segala kegiatan kita kepada Tuhan, biasanya hasilnya akan semakin baik. Kemudian di ayat 6, saya bacakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Allah dalam segala lakumu. Kita bukan saja wajib percaya dalam pertimbangan kita bahwa ada tangan Allah yang berkuasa mengatur dan menempatkan kita beserta segenap urusan kita, tetapi juga harus mengakui dan melayangkannya. Saya ulangi, tetapi juga harus mengakui dan melayangkannya kepada Allah dengan segenap kesungguhan hati kita. Kita harus meminta nasihat dan memohon bimbingannya, bukan hanya ketika sedang menghadapi perkara yang sulit saja, bukan hanya kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat baru kita meminta nasihat dan memohon pertolongannya. Tetapi juga dalam segala hal. Semudah apapun perkara itu, andalkan Tuhan. Semudah apapun perkara itu. Intinya, apapun yang harus kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan Yesus harus di depan kita. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan Yesus harus di depan kita. Nah, kembali lagi mengutip perkataan dari Bapak Presiden Jokowi, harus hati-hati, waspada, dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Pak Jokowi mengingatkan ini, harus siap dalam posisi badai apapun. Kita harus memiliki semangat pemuda setiap hari. Seperti pemuda-pemuda pada zaman kemerdekaan dulu yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, menyatukan para pemuda untuk kemerdekaan Indonesia. Kita harus memiliki semangat pemuda setiap hari untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita semakin dekat, intim dengan Tuhan, dan kita semakin memahami dan merasakan dampak yang nyata bahwa Allah kita itu dahsyat. Jadi bukan hanya kita bernyanyi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jadi kita bukan hanya menyanyi saja bahwa Allah kita itu dahsyat, tapi kita merasakan dampak yang nyata setiap hari bahwa di dalam kehidupan kita Allah kita itu dahsyat, menolong segala sesuatu kebutuhan kita dan memberikan kebutuhan yang sesuai kita butuhkan. Percaya itu Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya itu. Jadi tidak hanya waktu menyanyi saja bahwa Allah itu dahsyat, tapi dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita, Allah kita dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, sekian sarapan pagi pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua dan memberikan semangat yang baru pada pagi ini untuk melakukan aktivitas di hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat seperti pemuda yang memiliki semangat yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.